selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Seorang anggota BRIMOB tewas dianiaya OTK di Kabupaten Jayawijaya. 2 senjata dibawa kabur pelaku. Mobil dinas dicuri, pelaku malah kecelakaan. Bawang merah dan cabai di Mimika mahal. Seorang anggota BRIMOB Polda Papua, Bribda Diego Rumaropen, tewas setelah diserang orang tak dikenal di distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Ahad kemarin. Bribda Diego merupakan anggota BRIMOB yang bertugas di Batalion D, Kompi 3 Wamena. Ia bertugas bersama Danki BRIMOB Batalion D Wamena AKP Rustam. Keduanya saat itu diminta warga untuk membantu menembak sapi di Kampung Napua. Saat AKP Rustam mengecek sapi yang ditembak, sekelompok orang datang membawa senjata tajam lalu menganiaya Diego dan membawa kabur senjata api milik korban. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan Polri akan bertindak tegas dan terus memburu pelaku serta meminta pelaku mengembalikan 2 senjata yang dirampas. Saya selaku Kapolda tentunya akan mengambil langkah-langkah tegas dengan kejadian ini. Nah, kami berharap evaluasi itu juga untuk kita mengingatkan semua jajaran dengan hilangnya 2 pucuk ini untuk tidak boleh terulang lagi di waktu yang akan datang. Tentunya kan dalam tim yang hari ini berangkat itu saya sudah memerintahkan untuk dari Bitpropam juga naik untuk melihatin apakah langkah yang dilakukan mengakibatkan kejadian kemarin itu sudah benar apa tidak. Tentunya ini semua akan bagian daripada evaluasi menyeluruh dari kami di Polda Papua. Saya telah berulang kali mengingatkan kepada semua jajaran termasuk yang BKOS ini bahwa prinsipnya dalam tubuh Polri dan kami minta kepada yang lain juga penugasan untuk body systemnya itu 5 orang. Nah, kenapa bisa 2 itu yang menjadi bagian dari evaluasi yang kami lakukan. Saya tidak bisa mengatakan ke KB apa tadi, kan dari hasil penyelidikan akan kita simpulkan. Nanti akan disampaikan oleh Pak Dirkrimum. Ada indikasi ke sana tetapi nanti setelah hasil pemeriksaan. Kapolda mengingatkan seluruh personel agar tidak lalai dan waspada sehingga kejadian ini tidak terulang. Ia sudah mengirim anggota Propam Polda Papua untuk menyelidiki kasus ini. Jenazah Bribda Diego sudah dimakamkan di Pekuburan Umum Jayawijaya Senin kemarin. Hendra melaporkan dari Jayawijaya, Papua. Mobil milik Dinas Kesehatan Merauke dibawa kabur pencuri Ahad kemarin, namun berhasil ditemukan dalam keadaan hancur. Pelaku yang diduga tidak mahir mengendarai mobil menabrakkan kendaraan ke sebuah pohon di tepi jalan Trans Papua. Saksi mata mengatakan ia melihat mobil plat merah ini rusak parah. Lihat di sini waktu kejadian ini Bapak? Jam 6. Jam 6. Terus? Setengah 6 pagi saat lewat. Kondisi mobil begini? Kondisi mobilnya sudah begini. Sudah begini. Berapa orang dia yang bawa mobil ini? Informasinya 1. 1 orang. Tapi kondisinya bagaimana? Kondisinya masih sehat? Datang orangnya sudah dievakuasi. Sudah dievakuasi ya? Lihat orangnya. Kira-kira mabuk atau gimana Pak? Orang menurut orang sini kalau mabuk ya ada baunya, tidak ada baunya. Pemilik mobil, Lin Kaiba, mengaku ceroboh karena kunci kontak mobil masih tergantung sehingga pelaku mudah membawa kabur. Adalah mobil milik Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke yang selama ini saya gunakan dan mobil itu terparkir di belakang rumah kami di halaman rumah pekarangan tempat kami biasa mengasuh akan duduk di sini dan mobil itu dicuri. Kami masih terjaga sampai jam 1 malam. Tapi ketika sekitar jam 3 kami baru tahu paginya setengah 6 pagi kami dapat informasi bahwa mobil ada di Wasur dekat Bumisai dan terjadi laka lantas tunggal di sana. Jadi demikian. Jadi mobil itu dicuri. Dicuri ya. Kunci mobil pada waktunya di mana Ibu? Kunci mobil. Kunci mobil mungkin kami terlupa ya. Baru malam ini baru kami karena ada 4 motor tuh
motor diambil, tapi malam ini memang mungkin apes sudah. Mobil yang diambil ya. Iya, kunci mobil diambil. Terus pelakunya ibu sudah sempat lihat di rumah sakit? Saya belum sempat Belum lihat. sempat lihat ya. Pelaku saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan kondisi luka yang cukup serius. Ya, benar telah terjadi kecelakaan yang diawali dengan diduga sebagai tindak pidana pencurian. Yang kami tangani saat ini, memang saat ini korban sudah kita korban sekaligus pelaku, diduga sebagai pelaku sudah kita bawa ke rumah sakit dalam masa pengobatan karena berdasarkan info awal banyak mengalami patah tulang. Sementara lagi pengobatan ditangani di rumah sakit umum. Jadi untuk sementara kasus ini karena diduga diawali dengan kasus pencurian, maka akan kita limpahkan penanganannya ke Reskrim Polres Merauke. Pelaku tetap harus bertanggung jawab dan kasus ini akan terus diproses polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat mengungkap kasus penambangan ilegal ternyata dibiayai 2 orang pemodal. Polisi menyita sejumlah alat berat yang digunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan. 31 penambang emas ilegal di Pegunungan Arfak dan Masarawi ditangkap polisi 14 Juni lalu. Kasus mereka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Manokwari dan tinggal menunggu persidangan. Di Reskrimsus Polda Papua Barat, Kombes Romilus Tamtelahitu mengatakan aktivitas pertambangan emas tanpa izin melanggar hukum dan akan ditindak tegas sesuai hukum. Memang ada pemodalnya 2, ya. Jadi yang diungkap oleh kita kemarin kan itu sebenarnya kalau kita mau klasifikasikan itu terbagi menjadi 3 kelompok itu sebenarnya. Pertama adalah kelompok penambang yang menggunakan alat, ya. Ini dia pasti punya modal, makanya dia punya pemodal. Ini adalah kelompoknya O, ini sudah berhasil kita ungkap. Dan juga si O juga sudah berhasil kita amankan. Memang benar, dia yang punya modal, bahkan dia sampai mendatangkan semua pegawainya, semua pekerjaannya, penambangnya itu dari Jambi, dia datangkan semua ke sini. Ini juga sudah kita ungkap. Artinya ini sudah menjawab ya Ibu. Kemudian yang kedua adalah penambang dari BCL, ya. BCL sampai saat ini masih DPO teman-teman. Ini yang lagi kita kejar, ya. Jadi kita tidak pandang bulu, ya. Yang namanya praktek penambangan emas tanpa izin, baik itu penambang tradisional maupun juga pemodal yang menggunakan alat, ini semuanya kita sikat. Yang terakhir adalah penambang tradisional. Ya, memang agak berbeda. Saya juga sependapat dengan Ibu tadi bilang bahwa memang penambang tradisional ini mereka memang nggak punya modal sebenarnya, cukup dengan menggunakan alat saja. Terus mereka berdiri di pinggiran sungai itu, lihat ada lokasi, baru kemudian mereka pakai pengayah, mereka tunggu saja di situ. Nah artinya dengan kita ungkap ini menjawab bahwa siapapun juga yang ada di balik penambangan emas tanpa izin ini, mau itu pemodalnya, tetap kita sikat ini. Ke-31 tersangka terbagi dalam 3 kelompok dan mereka dibiayai 2 pemodal. Salah satu di antaranya sudah ditangkap. Pemodal mengaku mendatangkan para penambang dari luar Papua. Polisi masih memburu seorang pemodal lagi dan berjanji akan bertindak tegas tanpa pandang bulu. Polda Papua Barat meminta masyarakat agar melapor jika melihat penambangan emas ilegal karena kegiatan tersebut bisa merusak lingkungan dan bencana alam. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Nelayan dan pemilik kapal di Merauke mengeluhkan kondisi pelabuhan yang menurut mereka harus segera dibenahi. Nelayan mengeluh ketika air pasang, banyak kapal yang berlabuh sulit bergerak keluar karena dasar pelabuhan sangat tinggi. Selain itu, banyak kapal yang berlabuh berhimpitan sehingga menyulitkan kapal melaut. Kasat Polair Polres Merauke AKP Okto Samosir mengatakan, keluhan nelayan dan pemilik kapal ini sudah sering disampaikan ke Polair. Begitu juga dinas terkait, namun hingga saat ini belum direspon pemerintah kabupaten. Selama ini ada beberapa keluhan dari para nelayan kita yang kapalnya di bawah 30 gross ton. Karena begitu agak sedikit kecil dia dibandingkan dengan pelabuhan perikanan itu, kalau misalnya air surut, kapalnya akan masuk ke bawah pelabuhan itu, dermaga itu. Nanti dikhawatirkan kalau ketika air pasang dia akan
tertahan di tertahan, betul. pelabuhan itu karena tidak ada penyangga-penyangga. Dan beberapa kali ikut rapat mereka sudah pernah menyampaikan bahwa agar fasilitas pelabuhan perikanan itu dibenahi supaya kapal-kapal itu jangan sering terhempit di situ dan akhirnya tenggelam. Dan itu sudah ada beberapa kejadian memang sudah terjadi di pelabuhan perikanan kita ini. Pelabuhan perikanan merupakan jantung perekonomian kota Merauke. Namun pelabuhan itu sudah tidak layak karena banyak kapal nelayan yang bersandar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pasokan bawang merah di Timika menipis sehingga harga bawang merah kembali naik. Sejumlah pedagang di pasar sentral mengatakan terpaksa menaikkan harga karena pasokan bawang berkurang. Sebelumnya bawang merah dijual Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih menurut pedagang di pasar sentral masih normal dengan kisaran harga Rp35.000 per kilogram. Bawang merah sekarang 70.000. Nggak main tumpuk jadi. Iya, maksudnya ya bisa melayani 5.000, 10 sesuai dengan keadaan langsung ditimbang. Toh nanti per kilo 70 dapatnya berapa gitu. Ya. Sudah ada 1 bulan lah. Sudah 1 bulan dari 50 ke 70. Akan stok naik juga. Bawang putih standar. Masih standar. Iya, masih 35 di antara 35.000, 40.000. Selain bawang merah, cabai dan tomat juga naik. Saat ini cabai dijual Rp70.000 per kilogram, sementara tomat dijual Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang, pasokan tomat memang berkurang sehingga harganya naik. Pasokan tomat biasanya didatangkan dari Pulau Jawa. 50. Ya cenderung baru-baru kan sampai 60. Ya toh? Ini udah turun 50. Mungkin standar 50 terus ini. Karena barang stok kan dari Bula, Kabupaten Bula, dari daerah mana itu, Maluku kan. Terus bagian dari Makassar. Mungkin 1 bulan ke depan nih rencana dari Jawa juga mudah-mudahan bisa turun. Ada kontainer sudah mulai pesan dari Surabaya toh. Itu karena apa sih? Karena bulan-bulan begini petani-petani ini kan hujan kurang. Akhirnya petani pemasok atau petani-petani juga itu kurang lah ibaratnya toh. Pada nggak jadi panen, gagal panen begini. Tapi so, mulai naik cenderung sekarang 70.000. Bulan-bulan 2 bulan yang lalu sampai 30, 40.000. Sementara harga cabai per kilogram bisa mencapai Rp100.000. Walaupun harga cabai dan tomat mahal, namun permintaan tetap tinggi karena merupakan salah satu kebutuhan pokok. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kelangkaan BBM jenis Pertalite di Merauke tidak hanya menyebabkan antrean panjang di SPBU, tetapi juga berdampak terhadap pengecer BBM yang berada di pinggir jalan. Penjual BBM eceran kini harus berpikir keras menambah pemasukan karena mereka dilarang berjualan BBM jenis Pertalite atau BBM subsidi. Penjual BBM eceran dianggap salah satu biang kerok kelangkaan BBM. Walhasil, omset para penjual BBM eceran ini menurun drastis. Soal larangan jual Pertalite di mana, Bu? Dari mana? Di forum, sama ada polisi yang kasih tahu. Oh, ada polisi yang kasih tahu ya. Oh. Jadi sudah berapa lama tidak jualan, Bu? Ya ada seminggu Pak itu. Sudah seminggu ya. Tapi pendapatannya menurun tidak jual ini. Sangat menurun. Karena kita kalau kios-kios kan kita memang banyak. Tapi kadang kita begadang sampai jam 12 malam. Makanya itu kalau kita begadang sampai jam 12 malam tidak ada bensin. Kan bensin itu lancarnya malam Pak. Iya. Kalau pagi siang tidak karena ada ini toh. Ada pom bensin ya. Kalau malam makanya itu kadang kita begadang sampai jam 12 malam. Kalau ada bensin kan orang sehingga beli bensin, beli yang lain juga. Tapi kalau tidak ada, aduh sepi sekali. Kadang juga ada orang mau beli bensin, dia marah-marah. Kenapa ibu tidak jual bensin? Ya kita dilarang Pak. Kadang dia bilang baru kalau pom bensin buka sampai 24 jam boleh. Larangan ini sudah dikeluarkan kepolisian Merauke sejak pekan lalu. Meskipun demikian, antrean mobil untuk mendapatkan BBM di sejumlah SPBU bahkan semakin panjang karena akar persoalan penyaluran BBM tidak dibenahi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Ratusan polisi diterjunkan untuk menyingkirkan sampah yang mengotori kawasan pesisir pantai dan laut Kota Sorong. Kegiatan ini digelar untuk menyambut Hari Bayangkara ke-76. Bersih-bersih ini juga melibatkan instansi terkait dan warga sekitar, sekaligus mengkampanyekan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Karena kami menilai untuk pantai di saat ini perlu kita perhatian khusus, terutama masalah kebersihan, supaya masyarakat sadar tidak membuang sampah sembarangan. Karena pantai takut tercemar, di mana pantai di wilayah Sorong Kota ini di pusat kota. Jadi kita membersihkan di wilayah pesisir pantai hingga di wilayah pelabuhan, supaya masyarakat sadar tidak membuang sampah pada tempatnya, terutama dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76. Kawasan Pantai Sorong merupakan kawasan wisata yang indah, namun belakangan kotor akibat sampah yang berserakan, khususnya sampah plastik. Wisatawan diminta tidak membuang sampah sembarangan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Sorong membangun jembatan yang menghubungkan Mayamuk ke Kota Aimas. Jembatan ini sangat penting dan jika sudah terhubung memudahkan warga melintas dari Aimas ke Mayamuk. Saat ini kondisi jembatan sangat memprihatinkan. Konstruksinya darurat dan rawan ambruk. Selain membantu petani, jembatan ini nanti bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong mengatakan jembatan sebelumnya dibangun perusahaan kayu dengan konstruksi seluruhnya dari kayu sehingga tidak kuat. Jalan itu dibangun oleh Intimpura ya waktu itu ya. Jalan logging toh. Jalan dulu itu jalan logging, kemudian mereka bangun dengan jembatan-jembatan kayu blok itu, kayu-kayu bulat panjang. Jadi sudah sekian puluh tahun jalan itu strategis untuk jalan alternatif, jalan potong dari Mayamuk itu ke arah Aimas lah istilahnya. Nah, kami sebenarnya sudah memprogramkan itu jalan itu secara bertahap ini. Nah, itu dibangun ya jembatan bangun Gidler ya, jembatan bangun Gidler. Memang bentangnya 35 meter ya, 35 meter. Kemudian menghubungkan kita tujuannya selain kawasan pertanian di sekitar situ, itu juga dipakai untuk akses ke kawasan ekonomi khusus di arah sana itu. Nah, untuk mendukung nanti perkembangan ke Sorong. Mudah-mudahan tahun ini sesuai dengan rencana pelaksanaannya bisa selesai kan. Progresnya sekarang ini masih bangunan bawah ya, pemancangan. Untuk tiang pancangnya itu untuk setelah tiang pancang, mungkin 2 minggu selesai 2 sisi itu tiang pancang baru mulai bangunan bawah alutmennya. Pembangunan jembatan ditargetkan selesai akhir tahun ini. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. 605 calon siswa Bintara Polri Polda Papua Barat mengikuti tes psikologi di SMK Negeri 1 Manokwari yang berlangsung selama 5 hari. Penerimaan calon polisi saat ini sudah memasuki tahap kedua berupa tes psikologi dalam bentuk wawancara dan kepribadian. Tes dibagi dalam 2 sesi, yakni tes penelitian mental dan tes kepribadian. Lalu disusul tes psikologi. Dari jam 7 sampai jam 12 dilaksanakan penelitian mental kepribadian. Dulu untuk yang besok berikutnya adalah psikologi, tapi untuk hari ini dimulai dari psikologi dulu, wawancara dan juga pengisian inventory. Setelah itu akan dilaksanakan wawancara sampai semuanya sampai hari Sabtu sebanyak 605 calon siswa. Adapun hari ini tidak masuk 1 dikarenakan alasan sakit. Terus untuk kegiatannya wawancara ini dibagi 2 tahap. Pertama pengisian inventory, yang kedua wawancara. Adapun teknisnya wawancara semuanya diatur dari masing-masing bagian. Khusus untuk psikologi diawasi langsung oleh Kabak Psikologi beserta gabungan tim himpunan psikologi seluruh Indonesia.
Tes penerimaan calon Bintara Polri ini bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia agar penerimaan bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. Jadi ada beberapa kriteria atau indikator-indikator yang beda dengan kegiatan wawancara di luar. Oleh karena itu makanya kita mengadakan kegiatan daripada persamaan persepsi ini. Dan kita memakai tenaga HIMSI ini untuk kredibilitas hasil daripada pelaksanaan wawancara psikologi ini. Jadi biar masyarakat mengetahui bahwa semua kegiatan kita adalah terbuka dan transparan. Hasil tes psikologi ini akan disampaikan secara bertahap oleh panitia seleksi. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polres Merauke kembali membebaskan biaya pembuatan SIM C alias gratis bagi warga yang lahir pada tanggal 1 Juli, yakni hari ulang tahun Polri atau yang lebih dikenal dengan Hari Bayangkara. Kebijakan SIM gratis ini tentu disambut warga yang belum memiliki SIM C namun sudah mempunyai sepeda motor. Salah satunya adalah Isma. Ia mengaku senang dan ia berharap tidak hanya SIM C saja yang gratis, namun seluruh jenis SIM, sehingga banyak warga yang bisa memanfaatkannya. Harapan Ibu dengan program SIM gratis ini kira-kira untuk Hari Ulang Tahun Bayangkara ini, Bu? Iya, terima kasih. Kalau bisa jangan di hari ulang tahun Bayangkara saja. Kalau bisa ya mungkin 3 bulan sekali kan, gitu. Terima kasih. Nah, ya Ibu ini kan hanya SIM C. Nah, kalau Ibu punya mau seperti apa? Boleh SIM-SIM lain juga? Boleh SIM A, SIM A umum. Oh gitu ya. Menurut Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dianovita, pemberian SIM gratis ini akan mendorong warga untuk segera mengurus SIM. Karena dari hasil operasi patuh, masih banyak warga yang memiliki kendaraan namun tidak mengantongi SIM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.